Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kita berada di weekend hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa, mulai dari kalender ekonomi. Teman-teman, untuk perdagangan hari ini kita tidak terlalu banyak ada sentimen karena hari Sabtu ya. Namun di perdagangan kemarin nampaknya ada sesuatu yang terjadi pada market sehingga menyebabkan impact terhadap koreksi harga pada Bitcoin yang lumayan, teman-teman. Jadi di perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen data. Salah satunya adalah Fed balance sheet yang overall mengalami penurunan, which is ini sebenarnya bagus untuk inflasi ke depannya. Namun kalau kita lihat dari data yang lain, itu ada data non-farm payroll dari Amerika Serikat, di mana datanya ini menunjukkan tren penurunan. Ya, tingkat ketenaga kerjaan atau tenaga kerja saat ini lagi turun lumayan, dan juga kemarin ada data terkait dengan unemployment rate atau data pengangguran, di mana penganggurannya naik dari 4,1% menjadi 4,3%. S&P 500 kemarin turun lumayan ya, saham Amerika Serikat, karena memang melihat kondisi dari perekonomian ini makin lama makin parah aja di Amerika Serikat. Itu sih beberapa rilis data yang kemarin lumayan cukup memberikan impact. Setelah rilis data tersebut, tiba-tiba pergerakan dari beberapa market seperti US, komoditi, Bitcoin itu bergejolak semuanya. Jadi kita menutup minggu ini ya, di awal bulan Agustus ini lumayan dengan fluktuatif market, teman-teman. Jadi kalau kita sedikit review dari beberapa data yang kita temukan, data inflasi sebenarnya menunjukkan ke tren yang lebih baik, apalagi ada Bank Sentral Inggris kemarin yang memangkas suku bunga, mengikuti jejak dari Bank Sentral Eropa, dan saat ini kita tinggal menunggu The Fed untuk mengambil kebijakan, apalagi karena ada rilis data terakhir, which is itu data pengangguran yang meningkat, kemudian juga data lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, semakin sedikit. Otomatis ini membuka peluang lebih besar untuk terjadinya resesi pada perekonomian Amerika Serikat. Jadi sangat-sangat wajar, sangat-sangat make sense kalau pergerakan harga saham di Amerika Serikat itu mengalami proses koreksi yang lumayan dalam di perdagangan kemarin. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 koreksi parah, teman-teman, dan itu ternyata memberikan impact terhadap Bitcoin dan kawan-kawan yang kemarin crash sampai 5%. Jadi signifikan banget penurunan yang terjadi. Itu minggu depan ya kita akan dapat beberapa data-data penting lagi. Kita akan bahas di video besok ya, teman-teman. Dan ada beberapa sentimen yang mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pasar. Sebelumnya teman-teman, kita mau sharing ke teman-teman ya, Gate.io sendiri lagi ngadain event terbaru, ada fitur terbaru namanya adalah Convert Trading Bliss, yang mana berhadiah sampai 10.000 US dollar dengan biaya perdagangan yang nol. Jadi ini adalah fitur baru dari Gate.io, di mana teman-teman bisa melakukan konversi mata uang digital ya, seperti USDT ke Bitcoin atau mata uang yang lain, tanpa teman-teman perlu trading. Jadi di sini bisa dimudahkan dengan adanya fitur konversikan atau conversion ya dalam bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa dapetin fitur ini, masuk aja ke menu konversi perdagangan, which is yang ini, atau market kalau bahasa Inggrisnya, masuk ke menu konversikan. Di sini teman-teman, event mereka adakan kalau teman-teman melakukan konversi ya dengan nominal terbanyak, 100 pengguna dengan nominal terbanyak yang melakukan konversi akan mendapatkan reward ya. Minimal rewardnya itu ada di $30 dan maksimalnya ada di $100. Jadi ini fitur baru yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perpindahan aset di exchange Gate.io. Kemudian untuk newcomers atau pengguna baru juga akan memperoleh reward berupa VIP level 1 kalau mereka bisa melakukan trading minimal $50. Itu khusus buat 100 pengguna yang qualified. Syarat dan ketentuannya berlaku, dan event ini berlaku sampai 9 Agustus 2024. Teman-teman. Jadi kalau kita lihat Gate.io adalah exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading di market spot.
kemudian futures, dan juga yang suka staking, ada banyak sekali fitur-fiturnya seperti fitur Simple Earn yang memudahkan teman-teman untuk melakukan investasi, kemudian Hold and Earn. Bahkan mereka juga punya fitur seperti startup buat meluncing airdrop terbaru, teman-teman. Jadi biasanya aku suka pakai fitur startup ini untuk collect airdrop secara gratis. Itu. Jadi buat syarat dan ketentuan yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Get.io, teman-teman wajib untuk aktifkan VPN kalian karena ya exchange ini bisa dibilang membutuhkan akses VPN untuk bisa melakukan trading di perdagangannya, teman-teman. Jadi boleh banget buat teman-teman yang pengen bergabung dengan acara ini atau campaign ini, linknya ada di kolom deskripsi video ini, mumpung teman-teman ini masih sangat-sangat early gitu. Oke, kita akan lihat beberapa sentimen yang ada di pasar ya. Yang pertama itu adalah OKX Ventures baru aja berinvestasi di Project Aptos ya untuk meluncing ekosistem growth fund, yang mana ini bakalan bisa mengakselerate, memperbaiki lagi ekosistem yang dimiliki oleh Aptos, teman-teman. Tentu saja Aptos merupakan salah satu project crypto layer 1 ya, yang mana dia punya banyak sekali infrastruktur DeFi, RWA, gaming, SocialFi, AI, dan kawan-kawannya yang disupport saat ini, dan mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk growth project mereka gitu. Jadi makanya mereka mendapatkan investasi dari OKX, dan ini merupakan sebuah berita yang cukup bagus untuk project Aptos ke depannya. Kemudian juga ada Ripple yang akan siap mengalokasikan dana sekitar 10 juta US dollar untuk tokenisasi treasury bill atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Tokenisasi ini tentu saja merupakan bukan berita yang baru untuk Ripple, karena Ripple sendiri memang dekat banget sama beberapa bank yang ada di Amerika Serikat ya, bank regional. Kemudian juga ya teori konspirasi mengatakan dia ada kaitannya dengan, ya teman-teman tahu lah, apa namanya, bank sentral Amerika Serikat. Tapi itu masih rumor dan belum ada orang yang bisa membuktikan secara pasti juga tentang konspirasi yang ada pada Ripple. Namun apapun itu, perkembangan RWA atau real world asset pada Ripple ini tentu saja bisa disambut baik oleh perkembangan proyeknya yang ke depan. Itu good news dari Ripple. Kemudian Donald Trump suggest paying off 35 triliun ya national debt with Bitcoin. Jadi baru aja Donald Trump cukup bikin gempar, teman-teman. Dia menyarankan untuk membayar hutang nasional ya senilai 35 triliun US dollar itu dengan Bitcoin. Artinya Donald Trump mengatakan di fork business untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin sekarang. Kenapa demikian? Karena dia melihat bahwa Bitcoin ini akan menjadi salah satu aset masa depan yang bisa dibilang valuasinya akan berlipat-lipat. Sehingga mereka bisa untuk bayar hutangnya nanti, teman-teman. Ketika harga Bitcoin memang sudah melambung tinggi dan valuasi dari dolar semakin lama semakin turun karena adanya printing money. Ya, ini memang tokoh yang cukup kontroversial, dan mumpung ada momentum pemilu seperti ini, kesempatan dia untuk speak up hal-hal yang menyenangkan komunitas dari kripto. Oke, ini ada laporan sedikit dari earning Coinbase. Dikabarkan agak sedikit koreksi lah, agak sedikit turun untuk sahamnya ya. Kemarin drop, teman-teman. Jadi saham Coin. Jadi Coinbase Global, Nasdaq kemarin ada sedikit koreksi ya setelah melaporkan laporan keuangannya, dan ini kalau kita hitung sejak semingguan terakhir dia udah koreksi sekitar 15%. Jadi udah waktunya koreksi karena kondisi market yang masih penuh dengan ketidakpastian. Kemudian juga ada berita terkait dengan MicroStrategy, dikabarkan mengatakan atau mengumumkan untuk hasil kuartal kedua dari laporan keuangan mereka sekarang. Dikabarkan Michael Saylor juga dalam posisi hold sekitar 226.000 Bitcoin ya per 1 Agustus kemarin, dan ini merupakan laporan keuangan yang sebenarnya menunjukkan bahwa MicroStrategy ini bisa dibilang perusahaan yang tetap growth karena mereka punya cadangan Bitcoin. Jadi ini
bisa saja menjadi inspirasi untuk banyak perusahaan-perusahaan untuk mengikuti jejaknya. Kalau kita melihat sih dari sini, Bitcoin ini bisa dibilang menjadi salah satu alternatif untuk, penyimpanan, apa namanya, store of value ya di beberapa institusi. Bahkan Amerika Serikat sudah berencana juga untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu reserve di, dana pensiun ya untuk, pekerja di Amerika Serikat atau untuk pensiunan, teman-teman. Nah, berita terbaru, datang dari Genesis, saat ini sedang melakukan rekonstruksi pembayaran untuk para kreditur terkait dengan tunggakan mereka. Jadi Genesis ini, udah kolaps ya, udah kolaps dan mereka sekarang sedang melakukan, perhitungan dan dikabarkan akan siap untuk melakukan likuidasi. Aset-aset yang dilikuidasi itu berupa Bitcoin, kemudian juga ada Ethereum. Nah, pada tanggal efektifnya, kreditur Bitcoin akan menerima sekitar 51,28% pemulihan yang didasarkan pada harga dari Bitcoin. Dan juga kreditur Ethereum akan menerima sekitar 65% dana pemulihan yang dinilai berdasarkan harga dari Ethereum. Jadi, siap-siap berita dari Genesis ini bakalan menimbulkan impact terhadap koreksi harga pada Bitcoin karena mereka akan siap mendistribusikan barang mereka. Jadi udah ada Mt. Gox, kemudian ditambah Genesis. BlockFi juga ikutan melakukan distribusi. Gitu. Jadi ya distribusi sedang terjadi pada beberapa wallet, teman-teman. Nah, jadi kabar terbarunya dari Morgan Stanley, salah satu bank yang ada di Amerika Serikat ya, memberitahu penasihat kekayaannya bahwa mereka dapat meluncurkan Bitcoin ETF untuk pertama kalinya untuk bank-bank besar. Morgan Stanley setauku dia cukup anti sama kripto di tahun 2023. Namun kayaknya ketika melihat beberapa manajer investasi udah mulai masuk, ini udah mulai sedikit kebuka nih potensi untuk adopsi dari Morgan Stanley. Jadi Bitcoin akan menjadi salah satu aset yang tidak bisa dianggap remeh, teman-teman. Karena valuasinya yang tinggi saat ini ya, harganya terus mengalami kenaikan dan ya kita akan tunggu seperti apa kebijakan dari bank-bank besar yang ada di Amerika Serikat terhadap Bitcoin. Oke, itu sih beberapa pergerakan harga. Kripto kemarin merah membara, teman-teman. Mayoritas aku perhatikan koreksi sangat parah ya. BTC Dominance kemarin sempat mengalami penurunan, namun itu masih belum cukup. Dan Bitcoin terlihat breakdown dari strong support kisaran 66.000 dan juga 63.000-an. Ini udah mulai di breakdown dan ya kita bisa melihat potensial Bitcoin untuk kembali terkoreksi ke beberapa level yang cukup memungkinkan ya saat ini menuju level 58.000-an. Pergerakan penurunan Bitcoin ini cukup dalam ya, diimbangi juga dengan volume smart money yang masih kosong di market. Dari time frame weekly, pergerakan dari Bitcoin ini masih dalam proses koreksi. Histobar masih merah. Ya, kenaikan yang terjadi pada bulan Juli kemarin hanya mentok sampai kisaran 69.000, namun tidak bisa lebih. Dan akhirnya Bitcoin masih harus kembali melanjutkan fase koreksinya. Ya, potensial 58.000 untuk next target terdekat. Sementara kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakan Bitcoin saat ini juga masih dalam proses penurunan. Kemarin kita closing lumayan bagus, teman-teman. Ada hammer yang terbentuk. Namun ternyata di perdagangan hari ini tekanan jual masih tetap berlanjut dan Bitcoin masih mendapatkan tekanan. Volume kemarin lumayan tinggi ya, dan juga dari MACD di time frame daily juga masih cenderung turun. Untuk time frame 4 jam, pergerakan dari Bitcoin masih mengalami fase koreksi dan belum ada indikasi pembalikan arah. Volume pedagangnya lumayan tinggi dengan smart money yang cenderung kosong. Jadi tekanan jual masih akan berpotensi menghantui market, teman-teman. Ya, sabar dulu aja. Ini market juga masih merah. Kemudian indeks dolar sebenarnya turun. Gold agak sedikit kuat ya. Itu sih untuk finance kemarin drop 11% ya, konfirmasi descending triangle pattern turun ya. Ya udah deh, semuanya pada merah juga ya kan. Happy weekend buat teman-teman. Sabar aja yang mungkin masih sangkut saat ini. Dari saya sih ya masih tetap akan
melihat, prospek ke depannya teman-teman, kita juga akan update berita-berita seperti ini, yang mungkin akan bisa membantu teman-teman untuk, menentukan ya, menentukan keputusan teman-teman dalam trading. Jadi kita melihat dari makroekonominya, melihat dari berita-berita sentimen, overall menurut saya lumayan bagus sentimennya, tapi memang market merespon agak negatif ya. Jadi ya kita lihat, bagaimana market global merespon beberapa data-data yang cukup penting dari makroekonomi, teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.